tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak dapat lari. Sudah ku pinang tak dapat-dapat, aku bawa ku hotel, ku hamili, kata dia. Nabi ditanya tentang dosa apa yang paling besar. Dalam hadis ini ada 4 dosa paling besar di antara dosa besar. Yang pertama kata Nabi, al-isyraku billah. Syirik, mempersekutukan Allah. Siapa yang mempersekutukan Allah ini? Makanya nama perbuatannya syirik. Orangnya namanya musyrik. Kata mereka Tuhan itu ada jantan, ada betina. Tuhan yang jantan namanya Allah. Tuhan yang betina namanya Lata. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Tawun, ada Naham. Dari mana pemikiran Tuhan berbini beranak ini? Ini datang dari budaya Yunani kuno. Ada Tuhan jantan namanya Zeus, yang sekarang sudah masuk dalam game online dan judi online. Zeus ini punya bini Tuhan. Lalu lahirlah anaknya laki-laki turun dari langit ke bumi. Nama anaknya itu Hercules, anak Zeus. Bini Zeus mati. Kemudian Zeus berbini lagi. Bininya yang kedua ini jahat, kejam, memusuhi Hercules. Itulah setan. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, ajarannya yang pertama adalah jangan syirik. Makanya kalau orang mau masuk Islam, dia mesti bisa mengesampingkan ini semua. Kita diajarkan 17 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sekarang banyak orang iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Kenapa berdukun itu syirik? Karena dukun-dukun berkawan sama setan. Dukun mintanya ke setan. Saya tak percaya Pak Ustadz dukun itu mintanya ke setan. Buka Quran juz 29. Ada satu surat namanya surat Al-Jin. Kenapa surat Al-Jin? Karena memang makhluk jin itu ada. Siapa yang tak percaya kepada jin, berarti dia tidak percaya kepada surat Al-Jin. Kalau tak percaya kepada surat Al-Jin, berarti tak percaya kepada Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan, kau jangan percaya kepada jin. Loh, memang ada dalam Quran. Yang tidak boleh itu adalah percaya bahwa jin bisa menguasai kita. Itu yang tak boleh. Karena yang berkuasa hanya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan kita selamat dari syirik insyaallah. Amin. Yang kedua, apa itu dosa besar? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Tahu Bapak Maradona? Maradona ditanya, siapalah orang yang paling kau idolakan Maradona? Kata Maradona, ayahku melepuh keringatnya mencari makan untuk aku. Lalu kemudian dia balik ke rumah. Ayah Maradona itu kuli. Balik dia ke rumah. Dia bilang, kami tanya, ayah dari mana? Aku dari jalan-jalan tadi, kata dia. Karena dia ingin menyenangkan hati kami. Dibelikannya aku bola. Dialah yang pertama kali membelikan aku bola, menyuruh aku ke lapangan bola. Tak layak aku membanggakan orang lain, sementara ayahku yang sudah berpeluh keringat darah air mata membelikan bola untuk aku. Jadi Maradona itu mungkin akidahnya tak sama dengan kita, tapi pasal kepada orang tua, dia termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, yang dosa terbesar itu adalah qatlun nafsi, membunuh. Membunuh, benci, sakit hati sama orang, sewa preman, tabrak, mati, kecelakaan, padahal membunuh. Sakit hati sama orang, pergi ke dukun, santet, dibunuh pakai jin. Jin bisa membunuh. Sahabat Nabi ada yang meninggal dibunuh jin. Namanya Sa'ad bin Ubadah. Dibunuh jin di dalam toilet.
Kita sebelum masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Begitu kita bacakan Allahumma inni a'udzubika, maka langsung badan kita itu dipasang Allah penutup, sehingga jin setan yang ada di toilet itu tak bisa menengok kita. Yang keempat, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Jangan bersaksi palsu. Saya nggak pernah bersaksi palsu, Pak Ustadz. Orang kalau sudah disebut saksi palsu, bayangan dia di pengadilan, ditanya hakim, apakah saudara melihat peristiwa ini? Saya melihat Pak Hakim, padahal dia tak menengok. Jangan lupa, kita bersaksi palsu ini bukan di pengadilan. Bersaksi palsu di mana? Di masjid. Di masjid kita bersaksi palsu. Berdirilah keluarga ahli waris. Apakah jenazah ini baik? Baik. Kau sudah memberikan kesaksian palsu. Bukan kau kenal siapa dia. Tak koruptornya dia. Tak makan haramnya dia. Saya kalau ditanya jamaah, dan saya belum pernah seumur-umur menjebak jamaah. Saya kalau ditanya orang, apakah jenazah ini baik? Aku tak tahu. Mana kita tahu? Tapi kalau orang itu baik, memang saya bersaksi. Beberapa jenazah saya tulis di Instagram. Kapan kita bersaksi palsu? Waktu acara akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah? Sah. Padahal tidak sah. Kenapa? Karena itu bukan anak dia. Bukan anak dia itu. Kok tahu Ustaz bukan anak dia? Nikahnya Januari, lahirnya Mei. Ini sudah tes DNA ke Singapura Pak Ustadz. Darahnya sama. DNA tak laku dalam nasab. Wah. Nasab dalam Islam itu bukan pakai DNA. Tapi inilah jelas itu memang, maaf cakap, memang benih dia. Tak ada laki-laki lain. Kenapa tak diakui? Di mana kesalahan dia? Kesalahan dia satu. Mencoblos sebelum hari H. Jelas nasab tadi tak diakui. Karena dia sudah ada sebelum akad nikah. Jangan nikahkan anak yang hamil. Malu. Dulu di Pinang tak dikasih. Datang orang meminang baik-baik tak dikasih. Muncul niat jahatnya. Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak dapat lari. Sudah pupinang tak dapat-dapat. Aku bawa ku hotel, ku hamili, kata dia. Nauzubillah. Banyak orang tua sekarang lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Di Pinang tak mau. Mau mencari menantu kaya. Mau mencari menantu hebat. Sudah hamil baru tahu rasa. Barulah dinikahkan. Itu nikahnya menurut mazhab Syafi'i sah. Nikahnya sah. Yang jadi masalah setelah lahir anak. Lahir anak tak boleh dibinkan ke dia. Karena itu bukan anak dia. Lahir anak. Mati si bapak, anak ini tak dapat hak tawaris karena mereka tak ada hubungan nasab. Lahir anak laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan. Ini si abang anak pertama ini tak bisa jadi wali bagi adiknya karena mereka dianggap saudara seamak, bukan saudara seayam. Meninggal tak dapat warisan. Menikah, kebetulan anak hasil coblos sebelum hari H tadi, anak itu perempuan 25 tahun umurnya, cantik, dipinang orang. Tak bisa kau walikan Pak. Itu bukan anakmu. Lalu walinya siapa kalau dia mau nikah nanti? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim Pak Ku.